Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk firman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Pujian pengagungan melalui pujian penyembahan sorak-sorai kami. Itulah kerinduan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan kami bersama-sama mau mempelajari firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hati seorang murid yang mau diajar, mau dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu ini secara khusus. Urapan yang baru, urapan dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Oleh anugerah Tuhan, kemurahan-Nya hari ini, saya dan saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Firman Tuhan hari ini bersama-sama kita akan merenungkannya dengan tema atau dengan judul khotbah yang bersama kita akan simak baik-baik. Mengembangkan diri dengan iman dan karakter yang kuat. Mengembangkan diri dengan iman dan karakter yang kuat. Saudara-saudara sekalian, mengembangkan diri atau pengembangan diri artinya saudara-saudara adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kapasitas diri mereka. Itulah yang dimaksud dengan pengembangan diri. Sekali lagi, adanya usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk dia dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya sendiri. Hal ini bertujuan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita sendiri agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik atau lebih sukses. Itulah artinya pengembangan diri. Artinya seseorang itu ingin terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas dirinya. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, seharusnya terus mengalami peningkatan. Mengalami pengembangan ke arah yang lebih baik. Sebab saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan dengan banyak peluang. Peluang untuk berkembang. Sebab kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan potensi luar biasa untuk meraih hal-hal besar. Ada memang orang yang sangat puas apa adanya.
sekedar atau di bawah rata-rata. Cukup sampai di situ. Sementara kemampuan itu masih ada tersimpan di dalam diri kita. Dan Allah mau itu dimaksimalkan. Allah mau kita menggunakannya semaksimal mungkin untuk kita meraih hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu kita pahami saudara-saudara bahwa untuk mencapai potensi penuh kita memerlukan iman. Kita memerlukan karakter yang baik, karakter yang mulia. Iman dan karakter itu saudara-saudara ibarat dasar, landasan, pondasi untuk membangun kehidupan yang bermakna dan penuh pencapaian. Tidak akan pernah kita sampai kepada pencapaian besar kalau kita tidak beriman. Kalau karakter kita tidak dijaga, kalau karakter kita tidak diasah dengan baik. Itu makanya disebut bagaikan pondasi. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama saudaraku adalah bagaimana iman dan karakter yang kuat dapat membantu kita untuk mengembangkan diri kita dengan lebih optimal. Simak baik-baik. Bagaimana iman, bagaimana karakter dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya sehingga dia mencapai hasil yang lebih besar. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, iman itu memberi arah. Sekali lagi, iman memberi arah dan motivasi yang jelas. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalan. Iman memberikan petunjuk. Iman akan menuntun seseorang. Dan iman itu akan mendorong dia, memotivasi seseorang untuk terus berjalan. Ayat ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita bahwa dengan percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya, maka kita akan mendapatkan arahan yang jelas dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan sejumlah pergumulan, maka saudara mau maju atau mundur, itu sebenarnya ada pada iman saudara. Ketika tantangan ada, mau maju atau tidak, ada iman yang akan mengarahkan kita mau berjalan kemana. Dan iman itu sekaligus mendorong kita, memotivasi kita maju atau tidak. Tantangan pasti ada, tak terhindarkan. Hal yang baik pun saudara lakukan, tantangannya pasti ada. Apalagi yang buruk. Sesuatu yang baik kita lakukan pasti diributkan atau dipersoalkan banyak orang.
Apalagi hal-hal yang tercela lebih dipersoalkan lagi. Maka kita akan maju. Kita akan memilih jalan terbaik. Sekali lagi jawabannya, kalau kita memiliki iman. Iman kepada Tuhan memberikan kita arah dan motivasi yang jelas. Kita hidup dengan tujuan mulia. Mari kita camkan ini saudara-saudaraku. Saudara dan saya hidup di dunia ini ada batasan waktu. Ada orang yang lama, setengah lama, ada orang yang begitu cepat usianya di dunia ini pulang, dipanggil Sang Pencipta. Itu rahasia Allah. Tetapi apakah kita lama di dunia ini atau singkat hidup kita? Maka jangan abaikan tujuan mulia Allah menciptakan saudara dan saya, yaitu agar kita memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Kita tidak diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup pada untuk diri kita sendiri. Orang yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, itu tidak diperkenankan Allah. Pahamilah ketika Allah izinkan seseorang ada dan terlahir di dunia ini. Maka dia harus sadar, aku diciptakan untuk memuliakan dia. Aku diciptakan supaya hidupku menjadi berkat bagi semua orang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan imanlah yang menuntun kita membuat pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi imanlah yang menuntun kita sehingga pilihan yang kita tetapkan sesuai atau tidak dengan kehendak Allah ada pada iman. Dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Maka dengan iman yang kuat kita tidak akan mudah terpengaruh oleh dunia. Haleluya. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita dan cara mencapainya tidak boleh bertentangan dengan firman Allah. Imanlah yang memotivasi kita. Imanlah yang mendorong kita untuk bekerja keras. Tidak menyerah dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita mengembangkan diri kita dengan iman dan karakter yang kuat. Usahakan diri kita makin bermutu, makin berdampak selama Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Kebenaran yang kedua, karakter yang kuat membentuk kebiasaan yang baik dan disiplin. Tadi iman. Karakter itu perilaku kita, cara hidup kita. Itu karakter. Setiap orang memiliki karakter yang buruk dan juga karakter yang baik. Dosa telah mengakibatkan seseorang memiliki karakter buruk. Seseorang memiliki karakter yang jahat. Tapi sekaligus juga oleh kuat kuasa Tuhan, karakter yang buruk itu diubah menjadi karakter yang baik. Dan karakter itu akan membentuk kebiasaan yang baik dan disiplin kalau karakter kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap didikan, terjemahan sebelumnya berkata tiap-tiap ganjaran, pada waktu ia diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, disiplin itu memang sulit pada awal. Saya ingat dulu ketika saya harus tinggal di asrama. Tinggal di asrama berbeda dengan ketika atau saat tinggal di rumah sendiri, di rumah orang tua. Di rumah orang tua sedikit bebas dalam hal-hal tertentu. Tapi ketika masuk di sebuah asrama, kebiasaan yang sudah sangat menyenangkan di masa lalu harus dikikis, harus dikesampingkan. Dan itu berat rasanya. Sebutlah misalnya kita harus bangun jam 4 pagi karena harus doa pagi 4:30. Maka hari-hari pertama membuat kita merana dengan itu. Tidak nyaman kita. Kita bayangkan besok jam 4 bangun. Besok 4:30 sudah ibadah. Kita bayangkan lagi kehidupan yang lain. Hari Jumat ada puasa. Tidak pernah puasa sebelumnya. Makan saja kerjanya. Ketika di asrama setiap hari Jumat wajib. Suka atau tidak, senang atau tidak, wajib masuk dalam doa puasa. Awal-awalnya membuat kita menderita. Tapi ternyata saudara-saudara setelah sekian lama dilakukan dan terus menerus, maka dua hal tadi menjadi kesukaan yang sangat menyenangkan. Doa pagi kini tidak lagi menjadi beban berat, tapi menjadi kesukaan yang menyenangkan. Doa puasa tidak lagi menjadi tekanan yang membuat kita, tidak makan, tidak minum, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Saudara-saudara, karakter yang kuatlah yang mendorong kita untuk mengembangkan kebiasaan yang baik dan disiplin. Orang lain berkata, sebaik apa, sehebat apapun pengajaran yang disampaikan seseorang yang kau dengar, kalau niat hatimu tidak ada kerinduan, engkau pun tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Saya mendengarkan kesaksian, sebutlah kesaksian atau cerita-cerita singkat dari teman-teman yang dulu diperbudak oleh rokok. Ya, artinya wah, rokok itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dia. Maka mereka itu berkata begini, saya dengar bukan hanya 1-2 orang. Untuk berhenti merokok. Bukan karena pengajaran orang atau nasihat orang. Karena sebaik apapun nasihat orang, pengajaran orang itu tidak akan pernah mampu membuat kita berhenti merokok. Kecuali kata mereka, ada niat yang dalam. Ada kerinduan yang mendalam dari hati kita untuk berhenti. Nah, itu bicara karakter yang mendorong. Kita termotivasi untuk bertindak dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Setiap kita berhadapan dengan karakter-karakter yang buruk. Dan saya tahu, saya percaya saudara juga pasti sependapat. Ada karakter yang menurut saudara itu tidak baik dalam dirimu, tapi tetap engkau pelihara. Pasti engkau tahu itu. Tahu dia ini buruk. Tahu dia karakter ini karakter yang tidak boleh dipertahankan. Tapi tetap dia hidupi di situ. Ini pergumulan. Maka firman ini sesungguhnya juga hendak mengingatkan kita. Sekali lagi beda dengan orang yang tidak tahu. Memang dia tidak tahu itu buruk. Tapi ini sadar dia buruk. Itu tahu dia tidak boleh. Tapi tetap dilakukan. Firman ini mengingatkan kita.
Sebab karakter yang baik itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kejujuran, ketekunan, keadilan, serta tindakan-tindakan lainnya dalam hal mengambil keputusan-keputusan dalam diri kita. Saudara-saudara, kebiasaan baik dan disiplin yang ada pada diri kita akan membantu kita mencapai tujuan hidup. Mari kita bersama-sama berjuang dengan pertolongan Tuhan. Ingat hari ini karakter buruk yang engkau pelihara. Tapi setelah khotbah ini yang kau dengar, minta pada Tuhan dan berkata, Tuhan, mampukan aku untuk berhenti, mampukan saya untuk tinggalkan itu. Masuk pada karakter yang baik, sehingga saya memiliki kebiasaan hidup yang baik. Kita belajar mengatur waktu kita dengan baik. Ya, atur waktumu. Jangan engkau dikenal sebagai orang yang suka terlambat. Ada orang dikenal itu, kalau dia terlambat, kalau dia datang tepat waktu, dibilang ini tidak normal. Datangnya tepat waktu, wah kok ini kok nggak normal. Kalau dia terlambat datang, itu baru normal. Nah saudara dengar, dalam hal apa saudara dikenal orang? Ya karena suka terlambat. Bisa saudara dikenal begitu. Tapi karakter baik enggak itu? Tidak. Saya paling tidak suka ditungguin. Benar, saya tidak pernah dan tidak suka ditungguin. Ingat baik-baik saudara perhatikan. Kapan saudara tungguin saya di gereja? Ayo, besok-besok engkau datang. Saudara nungguin saya. Sudah mau khotbah pendetanya belum datang. Sudah mau khotbah mana pendeta. Saya harus menunggumu di sini. Dalam pelayanan keluar pun saya tidak mau ditunggu orang. Saya tidak bangga. Jemaat sudah memuji Tuhan, menyanyi. Lalu saya datang dari belakang pelan-pelan. Lalu mata orang tertuju bersama saya. Itu memalukan bagi saya. Tapi ada orang yang senang gak dengan itu? Ada yang senang. Saya berusaha, itu salah satu contoh. Belum lagi yang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kebiasaan yang baik kita pelihara. Kebiasaan buruk mari kita berjuang untuk melupakan atau menghilangkan itu di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan khotbah sepanjang bulan ini. Bahwa iman kita, karakter kita, dan juga pengembangan diri kita harus dibaharui. Haleluya. Itu yang kedua. Karakter yang kuat akan membentuk kebiasaan yang baik dan disiplin yang baik. Yang ketiga terakhir. Iman dan karakter yang kuat. Dua-duanya. Membuka pintu peluang dan kesuksesan. Ini dari sudut pandang Alkitab. Kalau imannya baik, imannya mantap, karakternya juga bagus. Alkitab janjikan, maka terbukalah pintu peluang dan kesuksesan pada diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, lakukan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan iman kepada Kristus, maka seseorang bisa menghadapi dan mengatasi semua tantangan. Dan itulah merupakan dasar
kesuksesan di dalam kehidupan kita. Saudara pernah mendengar akibat karakter yang buruk, maka runtuhlah semua hal yang baik yang pernah dibuatnya, yang dibangunnya. Sekali lagi. Akibat karakter yang tercela, maka hancurlah semua hal baik yang pernah dia sudah perbuat. Oke. Saya pikir tidak sesuatu yang memalukan atau tabu kalau saya sebut dari mimbar ini. Pernahkah saudara mendengar seorang pendeta, seorang hamba Tuhan dalam kutip dipakai Tuhan secara luar biasa? Bertahun-tahun pelayanannya hebat dan luar biasa. Tapi di tengah perjalanan akibat karakter yang buruk, hancurlah semua pelayanan yang dia buat. Apa karakter yang buruk dilakukannya? Sebutlah misalnya seorang pendeta berzina, selingkuh, atau mencuri, dan lain sebagainya. Mungkin saudara berkata, emang ada pendeta kayak gitu Pak? Jawabannya ada. Kok bisa pendeta kayak gitu Pak? Pendeta juga manusia. Akibat itu, pernahkah saudara melihat satu keluarga bahagia? Ada suami, ada istri, ada anak. Bahagia mereka. Tapi di tengah perjalanan kebahagiaan hancur berkeping-keping. Oleh karena apa? Ada seorang di antara mereka yang tidak setia. Siapa? Jangan langsung bilang suami. Istri pun ada. Ini karena pendeta laki-laki makanya dia langsung bela diri. Yang enggak. Sebab sekarang pun banyak wanita yang selingkuh. Wanitanya yang selingkuh. Istrinya. Ada ya? Ada. Ada suami? Ada. Wah, dibilangnya banyak. Wanita ada tapi laki-laki banyak katanya. Kasihan sekali. Anaknya yang 4 orang itu bingung. 4 lah kita sebut. 2 laki-laki, 2 perempuan. Mau ikut kemana kau? Karena pada akhirnya mereka harus cerai. Yang satu bilang, aku ikut mama. Yang satu bilang, aku ikut papa. Yang 2 lagi bilang, aku tidak ikut siapapun. Lalu kau ikut siapa? Aku kembali ke rumah opung. Wah, opung yang mana? Persoalan lagi. Opung dari mama atau opung dari papa? Anaknya garuk-garuk kepala. Iya juga ya. Lalu dia carilah opungnya sendiri. Saudara-saudara, itu karakter. Makanya nanti saya akan akhiri dalam satu kalimat. Bahwa ini terus berkelanjutan, berproses. Iman dan karakter yang kuat membangun kepercayaan diri kita. Dan juga kredibilitas hidup kita. Orang lain melihat potensi dan nilai kita. Sehingga lebih mudah mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Ayo Bapak, Bapak dengar ya, Ibu dengar. Apa engkau tidak bangga sekali punya calon menantu? Imannya mantap. Karakternya mantap. Memang wajah sedikit kurang. Penampilan maksudnya. Tapi ini 2 hal ini sangat menolong. Dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia sopan, karakternya baik. Wah, saya yakin kita sebagai orang tua mendambakan menantu model begitu. Amin.
Iman dan karakter. Karena dilihat oleh orang lain. Sekali lagi, kesuksesan kita bukan hanya pada pencapaian materi. Itu saja sukses. Tapi juga pertumbuhan rohani. Juga sumbangsi dampak kontribusi yang positif dari kehidupan kita bagi dunia, bagi orang lain. Itu juga adalah kesuksesan. Maka dengan iman yang kuat dan karakter yang mulia, Tuhan membuka pintu peluang dan kesuksesan. Kita dipercaya dengan tanggung jawab besar dan diberi kemampuan untuk menyelesaikan tugas itu. Sekalipun tugas itu berat dan menantang. Iman, karakter. Dan saya berdoa dan berjuang untuk dua hal ini. Karena saya yakin Tuhan sedang memberikan tanggung jawab besar hari ini. Dan saya harus jaga dua hal ini. Iman dan karakter. Saya berusaha tidak akan pernah engkau bilang sama saya, mana uang pembangunan? Kenapa Bapak makan? Kenapa Bapak beli kepada yang lain? Bukan pada pembangunan. Aku siap untuk sampai ke arah yang lebih baik. Iman juga harus mantap. Orang mau bilang apa, mau bisikin apa di luar sana. Tidak sedikit pun menggoncang perhatian saya. Karena aku tahu ini Tuhan yang perintah. Kelihatannya mustahil, kelihatannya berat. Tapi sebagaimana iman yang akan mendorong, memotivasi. Ibarat tenaga pendorong mesin yang mendorong dari belakang. Kemarin aku dengar dapat uang, tapi mana? Suatu saat kita siap diaudit oleh siapapun. Sampai sepeser sekecil-kecilnya kita akan bertanggung jawab. Di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Karena Allah memberikan kita tanggung jawab. Maka iman, karakter kita harus mendukung. Keberhasilan itu bukan hanya untuk dirimu, diri kita sendiri. Tapi juga untuk memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan hidup kita. Maka dari itu saudara-saudara, mengembangkan diri dengan iman dan karakter yang kuat adalah proses berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata yang terakhir. Sebab hari ini bisa kita unggul. Minggu depan kita tidak tahu. Bulan depan, tahun depan. Maka disebut berkelanjutan. Tetap jaga supaya iman kita ini, yang iman sebesar biji sesawi ini, tidak hilang. Tidak tertenggelam. Tapi tetap terjaga dan terpelihara. Dan karakter kita akan dimampukan berjalan dalam kebenaran kalau kita tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita harus terus belajar bertumbuh, perkuat iman. Sekali lagi belajar bertumbuh dan memperkuat iman. Yang terakhir, maka dengan iman dan karakter yang kuat, saya dan saudara menjadi pribadi yang bermutu, pribadi yang berkualitas untuk mencapai tujuan hidup dan membawa dampak yang positif bagi dunia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, marilah kita kembangkan diri
dengan iman dan karakter yang kuat. Jangan bilang ya tunggu-tunggu matilah kayak gini-gini aja. Enggak. Enggak tahu kita di Tuhan panggil. Tapi biarlah Tuhan memanggil kita di saat kita sedang dalam keadaan prima. Pada level tertinggi terbaik dalam hidup kita. Tuhan panggil di situ. Maka yang tua mohon maaf jangan bilang hari ini. Udah gini-gini aja. Orang tunggu tinggal waktunya. Semua juga kita tunggu waktu. Berkarya terus. Maksimalkan dirimu, potensimu terus sampai Tuhan memanggil kita. Caranya adalah miliki iman. Sebab iman itulah yang akan menunjukkan, mengarahkan, serta mendorong, memotivasi kita. Kedua, karakter yang kuat itulah yang membentuk kebiasaan yang baik dan disiplin hidup. Terakhir, mengembangkan diri dengan iman dan karakter yang kuat. Iman dan karakter yang kuat akan membuka pintu, membuka peluang untuk kita dapat meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah mengingatkan kami supaya kami terus mengembangkan diri kami ke arah yang lebih baik. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kami betapa pentingnya iman kami. Dan juga cara hidup kami, gaya hidup karakter kami. Sebab ketika kami mengembangkan diri kami dengan iman dan karakter yang kuat, maka Tuhan akan memberikan kami keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.